Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Royal We. Film ini menceritakan tentang dua kerajaan yang sepakat untuk menikahkan penerus tahta masing-masing demi menyatukan kerajaan mereka yang udah bermusuhan selama 300 tahun. Tapi pada suatu ketika, putri mahkota tiba-tiba aja berselingkuh dengan pria lain, sehingga sang pangeran harus mencari solusi lain untuk menciptakan perdamaian. Kebetulan putri mahkota itu memiliki adik perempuan yang akhirnya diangkat menjadi penerus tahta berikutnya dan harus menikah dengan sang pangeran sesuai perjanjian. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pangeran dan putri ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari pertunangan antara pangeran mahkota bernama Desmond dan putri mahkota bernama Coralina. Ceritanya, Pangeran Desmond ini berasal dari kerajaan Androvia, sedangkan Putri Coralina berasal dari kerajaan Fostieri. Pada awal mulanya, Androvia dan Fostieri merupakan satu kerajaan yang bernama Vestrovia. Namun 300 tahun yang lalu kerajaan ini pecah menjadi dua, dan mereka sama-sama ingin menguasai sebuah provinsi yang bernama Alsinian. Nah, untuk mencegah adanya konflik yang berkepanjangan, dua kerajaan ini akhirnya sepakat menjodohkan Desmond dan Coralina yang sama-sama merupakan penerus tahta. Beberapa waktu kemudian, Putri Coralina diberitakan berselingkuh dengan seorang tukang ledeng. Tentu aja Edwin sebagai pelayan dari kerajaan Androvia merasa marah dengan kelakuan Putri Coralina yang bisa menambah permusuhan di kerajaan mereka. Berbeda dari Edwin, Pangeran Desmond ternyata menanggapi masalah itu dengan santai karena pernikahan ini sebenarnya udah diatur oleh kakek mereka masing-masing. Selain itu, Desmond sadar kalau hubungan mereka tidak didasari rasa cinta. Oleh karena itulah sang pangeran sama sekali tidak merasa patah hati. Orang tua Desmond yang bernama Richmond dan Leupinia ternyata menanggapi perselingkuhan ini sebagai provokasi terhadap kerajaannya. Sebenarnya Raja Richmond dulu pernah satu sekolah dengan Raja Fostieri, sehingga sang ratu dan pangeran jadi berharap kalau mereka bisa mencari solusi diplomatis atas masalah ini. Ketika berpikir solusi cadangan, Pangeran Desmond tiba-tiba teringat kalau Putri Coralina punya seorang adik, yaitu putri bernama Beatrix yang menghilang dari publik selama 20 tahun. Pangeran Desmond pun akhirnya berpikir untuk menikah dengan Putri Beatrix. Sehingga dia langsung menyuruh Edwin agar melacak keberadaannya. Adegan film kemudian beralih ke kota Boston, di mana diperlihatkan Putri Beatrix yang lagi patah hati akibat putus dari pacarnya. Ceritanya, Beatrix bersahabat dengan seorang wanita bernama Chloe, sekaligus partnernya dalam menjalankan sebuah yayasan yang ditujukan bagi para wanita muda. Sambil berbicara tentang pekerjaan, Chloe tiba-tiba melihat nomor asing di ponsel Beatrix yang ternyata sempat menelponnya lebih dari 20 kali. Awalnya, Chloe mengira kalau nomor ini adalah telepon dari scammer, tapi nomor asing itu kembali menelpon Beatrix sehingga Beatrix akhirnya menjawab panggilan itu. Di saat mereka keluar dari apartemen, Chloe tiba-tiba melihat seorang pria gundul yang sedang mengawasi mereka. Di tengah perjalanan, Chloe lagi-lagi melihat keberadaan pria gundul barusan yang membuatnya merasa sedikit panik, tapi Beatrix memintanya agar tetap tenang. Setelah berjalan agak jauh, Chloe akhirnya merasa kalau ada sebuah mobil yang mengikuti mereka, dan begitu masuk ke sebuah gang, mereka berdua akhirnya dicegat oleh mobil lain.
Pada saat itulah muncul para pengawal dari kerajaan Androvia yang dengan sopan meminta Beatrix agar ikut bersama mereka dengan alasan untuk membahas masalah diplomatik. Chloe yang merasa bingung dengan keadaan tersebut, kemudian bertanya kepada Beatrix sebenarnya apa yang sedang terjadi. Beatrix pun akhirnya berkata jujur tentang identitasnya, di mana sebenarnya dia adalah seorang putri dari kerajaan di Eropa yang bernama Fostieri. Sejak berteman dengan Chloe, Beatrix ternyata berbohong tentang keluarganya. Dulu Beatrix pernah bercerita kalau ibunya hanyalah ibu rumah tangga dan ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Selain itu, Beatrix juga belajar tentang logat dan cara hidup di Amerika, agar identitas aslinya tidak ketahuan oleh Chloe, termasuk orang-orang di sekitar mereka. Sesampainya di kamar hotel yang cukup mewah, Beatrix dan Chloe kemudian disambut oleh Edwin dan Pangeran Desmond. Setelah berkenalan, Pangeran Desmond mulai berbicara tentang kerajaan mereka dan membahas tentang perselingkuhan dari Putri Coralina, sehingga dia kehilangan hak sebagai ahli waris tahta. Mengetahui tahta itu akan jatuh ke tangan Putri Beatrix, Pangeran Desmond lalu berbicara tentang tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyatukan kerajaan mereka seperti 300 tahun lalu. Pangeran Desmond pun akhirnya melamar Putri Beatrix untuk menikah, namun sayangnya Beatrix menolak lamaran itu mengingat mereka berdua baru aja bertemu. Setelah mereka keluar dari hotel, Chloe kemudian menjadi penasaran kenapa Beatrix menolak lamaran dari Pangeran Desmond. Padahal menurut Chloe hal ini merupakan kesempatan baik, karena Beatrix dilamar oleh pangeran tampan dan kaya raya setelah dia dicampakkan oleh mantan pacarnya. Beberapa tahun yang lalu, kakek mereka ternyata sepakat untuk membuat perjanjian, yaitu akan menikahkan Desmond dan Coralina untuk menyatukan kerajaan mereka. Namun menurut Beatrix perjanjian ini adalah solusi yang sangat kuno, dan selain itu dia nggak suka dengan sosok Pangeran Desmond yang diberitakan hobi bermain polo. Sementara itu di tempat lain, Pangeran Desmond merasa sangat kesal karena lamarannya ditolak oleh Putri Beatrix. Pangeran Desmond pun bingung harus berbuat apa, tapi untungnya Raja Richmond akan mengadakan pertemuan dengan Raja Fostieri, sehingga Desmond berharap kalau ada solusi baru selain pernikahan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya tibalah hari pertemuan dua kerajaan, di mana Raja Richmond dari Androvia bertemu dengan Raja Fostieri yang bernama Winston. Namun kedua raja malah saling ejek tentang kelemahan negara mereka, sehingga pertemuan itu menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan solusi apapun untuk mencapai perdamaian. Mengetahui pertemuan itu nggak berjalan dengan baik, Coralina kemudian langsung memberitahu Beatrix tentang hal tersebut. Coralina pun akhirnya memohon agar Beatrix mau menerima lamaran Desmond dan meminta maaf atas keegoisannya, karena seharusnya dialah yang menikah dengan sang pangeran. Sebagai satu-satunya ahli waris yang tersisa, Beatrix akhirnya setuju dengan permintaan kakaknya dan berharap kalau mereka bisa mencari solusi lain sebelum hari pernikahan. Beatrix lalu datang ke hotel tempat Desmond menginap, di mana sang pangeran udah menyiapkan makan malam romantis untuk membicarakan tentang perjodohan mereka. Sebelum mereka mulai makan malam, Pangeran Desmond tiba-tiba langsung berlutut di hadapan Putri Beatrix dan melamarnya untuk bertunangan. Namun Putri Beatrix ingin menunda lamaran itu dengan alasan mereka harus berkencan terlebih dahulu
dan memulai hubungan romantis seperti orang-orang pada umumnya. Karena merasa terganggu dengan keberadaan pengawal, Beatrix selalu meminta Desmond untuk berbicara berdua dan ingin mengajak sang pangeran untuk pergi ke restoran secara diam-diam. Desmond pun akhirnya meminta Edwin agar tidak mengganggu mereka, dan setelah itu Beatrix meminta sang pangeran untuk berganti pakaian agar penampilannya tidak mencolok dan bisa berbaur dengan orang-orang. Sesampainya di restoran tujuan, Desmond kemudian mengaku kalau dia merasa bahagia mengikuti ajakan Beatrix. Selama ini, dia ternyata selalu mengikuti berbagai aturan yang membosankan, bahkan foto-fotonya di internet itu udah diatur untuk pencitraan, padahal dia sama sekali nggak suka bermain polo. Setelah mereka selesai makan malam, Beatrix selalu mengajak Desmond ke arena bowling, di mana Desmond berpura-pura kalau dia baru pertama kali mencoba permainan ini. Sebenarnya Desmond punya arena bowling pribadi di istananya, dan berkat latihan sejak masih remaja, Desmond pernah menjadi juara bowling di Androvia. Pada kesempatan itu, mereka berdua kemudian bertemu dengan pasangan suami istri yang bernama Rooster dan Alice. Ternyata Rooster dan Alice adalah pasangan yang sangat ramah, di mana mereka ingin berteman dengan Desmond dan Beatrix, dan mereka juga sempat bertukar nomor ponsel. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba muncul sebuah berita kalau Pangeran Desmond menghilang dari hotel, dan berita itu ternyata diposting oleh Edwin gara-gara bingung mencari Desmond. Tentu aja Beatrix merasa bersalah atas kejadian ini, namun Desmond berusaha membela Beatrix karena kepergian mereka juga atas dasar kemauannya sendiri. Keesokan paginya, Beatrix mendapat telepon dari ibunya yang bernama Ratu Margaret untuk membahas pertunangannya dengan Pangeran Desmond. Di sini Margaret merasa bersyukur atas pengorbanan putrinya yang kini harus mulai tampil di depan publik dan menggantikan peran kakaknya yang malah menikah dengan pria lain. Gara-gara berita yang diposting oleh Edwin, netizen mulai membicarakan hubungan antara Desmond dan Beatrix, jadi Edwin meminta mereka untuk mempercepat pertunangan. Hari ini ceritanya Edwin udah menyiapkan sesi foto bagi mereka, namun awalnya Beatrix nggak pede dengan penampilannya, dan akhirnya dia memilih sendiri gaun yang cocok dengan seleranya. Sepulangnya dari hotel, Chloe jadi penasaran tentang sejarah dari kerajaan Beatrix yang awalnya satu kekuasaan tapi kini terpecah menjadi dua. Ceritanya 300 tahun lalu Raja Vestrovia meninggal tanpa ahli waris dan terjadi perebutan tahta antara dua keluarga bangsawan hingga terbentuklah kerajaan Vostieri dan Androvia. Drovians and Vostieris used to be one big country years ago. The king died without a clear heir, 2 families. Selain bercerita tentang sejarah, Beatrix juga membahas tentang pertunangannya dengan Desmond, dan besok mereka akan berangkat ke kerajaan Androvia. Beatrix pun akhirnya meminta Chloe untuk ikut bersamanya, dengan alasan dia butuh teman curhat dan pendukung untuk menemaninya sebelum hari pernikahan. Keesokan harinya, Edwin kemudian datang menjemput Beatrix dan Chloe untuk mengantar mereka ke bandara. Namun seperti kemarin, para wartawan berkumpul di depan apartemen Beatrix karena berita pertunangannya dengan Pangeran Desmond kini menjadi topik hangat di media sosial. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya sampai di istana Androvia, dan di sana Desmond langsung mengenalkan Beatrix kepada kedua orang tuanya. Setelah itu, Edwin datang membawakan gaun bagi Beatrix, sambil memberitahu jadwal mereka selanjutnya,
yaitu memperkenalkan calon pengantin kepada penduduk lokal dan para wartawan. Di saat Desmond dan Beatrix muncul di halaman istana, Beatrix tiba-tiba aja kepleset ketika turun dari tangga. Kejadian itu pun akhirnya kembali menjadi berita viral di media sosial, sehingga Chloe langsung memberikan semangat kepada Beatrix agar dia nggak terpengaruh dengan pendapat negatif dari netizen. Karena nggak bisa tidur gara-gara berita itu, Beatrix selalu pergi ke dapur untuk meminta secangkir teh kepada seorang pelayan bernama Ula yang ternyata belum mengenalinya. Namun Ula menebak kalau Beatrix gugup menghadapi pernikahan, sehingga dia bercerita tentang pengalamannya dulu yang juga merasa gugup sebelum menikah dengan suaminya. Beberapa saat kemudian, Ula tiba-tiba mendapat telepon dari Desmond yang memintanya agar membawakan teh seperti Beatrix. Beatrix pun kemudian dengan senang hati mengantar teh bagi Desmond sambil berbicara tentang kejadian memalukan tadi pagi yang membuatnya galau dan gak bisa tidur. Keesokan harinya, Desmond dan Beatrix selalu berangkat ke kerajaan Fostieri dan sampai di sebuah istana bernama Elora yang sebenarnya juga menjadi rebutan oleh kerajaan Androvia. Di sana mereka berdua akhirnya mencoba untuk mendapatkan image yang positif dengan menemui para penduduk yang berkumpul di depan gerbang dan menyapa mereka dengan ramah. Di istana tersebut, Beatrix kemudian mengajak Chloe untuk berkenalan dengan keluarganya dan bertemu dengan suami Coralina yang bernama Cody. Ternyata Cody ini adalah pria ramah dan humoris. Oleh karena itulah Coralina jatuh cinta kepadanya daripada menikah dengan pangeran mahkota yang penuh dengan aturan. Beberapa saat kemudian, dua raja dan ratu kembali bertemu di depan para wartawan dan seperti pertemuan sebelumnya, mereka berdua lagi-lagi saling mengejek kelemahan masing-masing. Namun Desmond dan Beatrix sangat berbeda dari ayah mereka, di mana Desmond dan Beatrix berusaha saling mendukung agar mereka bisa diterima oleh rakyat dari kedua kerajaan. Di saat mereka makan bersama, Raja Richmond jadi merasa kesal kepada Raja Winston yang menghina negaranya yang berbau amis seperti ikan. Namun Ratu Leopinia ternyata membenarkan ucapan tersebut karena suaminya jarang banget keluar dari istana dan mengunjungi pelabuhan mereka yang berbau amis. Sementara itu di sisi lain, Raja Winston juga merasa kesal dengan ucapan Raja Richmond yang menghina negaranya seperti aroma keju dan penuh dengan kekecewaan. Semua orang pun akhirnya mulai lelah melihat pertengkaran dua raja, jadi lebih baik mereka membicarakan topik lain dan kedua ratu juga saling memuji kerajaan masing-masing. Fostierian cheese. We get more Androvian seafood. Di malam harinya, Beatrix kemudian mengirim pesan kepada Desmond agar menemuinya di luar kamar. Ternyata Beatrix ingin mengajak Desmond ke atap istana, di mana mereka sama-sama bercerita tentang kisah cinta mereka di masa lalu, dan kini mereka berdua terlihat mulai saling jatuh cinta. Karena keasikan mengobrol, Desmond dan Beatrix akhirnya ketiduran di atap istana, sehingga mereka berdua menjadi panik karena Edwin pasti mencari keberadaan mereka. Awalnya, Desmond dan Beatrix ingin masuk ke kamar secara diam-diam, namun mereka berdua akhirnya ketahuan oleh Edwin yang memberitahu kalau mereka harus mengikuti acara makan siang. Ketika acara makan siang itu dimulai, kedua raja kembali memperebutkan provinsi Alcinian dan berdebat siapa yang lebih berhak untuk memilikinya. Mereka berdua pun kemudian mengungkit kejadian di masa lalu, di mana para leluhur mereka berusaha membuat berbagai perjanjian, namun sayang perjanjian itu nggak pernah jelas akibat rasa benci.
Nonsense! There was never an underlying agreement. The underlying agreement that upon the accords. Beatrix yang gak tahan melihat kelakuan kedua raja, akhirnya ingin menghentikan pertengkaran ini karena takutnya apapun yang mereka lakukan akan menjadi sia-sia. Awalnya kedua raja gak suka melihat Beatrix ikut campur, namun Desmond dan Corellina akhirnya ikut turun tangan dan meminta ayah mereka agar mengikuti cara Beatrix. If you could all just let her speak, I think you'll find. Untuk mencapai perdamaian yang permanen, Beatrix kemudian bertanya kepada kedua raja kapan dan bagaimana mereka bisa bermusuhan. Sebenarnya dulu mereka berdua ini adalah teman baik di sekolah, di mana Richmond sangat menghormati Winston sebagai kakak kelas yang bisa memberikan inspirasi dan melindunginya. Inspired me that I could make my way there. Sama seperti Richmond, Winston ternyata juga menganggap Richmond sebagai sahabatnya, dan mereka berdua sering berpetualang ke berbagai tempat. Namun ketika lulus sekolah, orang tua mereka mulai menanamkan kebencian, sekaligus meminta mereka agar tidak percaya dengan kerajaan sebelah yang merupakan musuh bebuyutan. I commissioned a painting of that very water tower. Order can't be trusted. Setelah pertemuan itu udah selesai, kedua raja akhirnya sepakat untuk berdamai dan membagi provinsi Alcinian dengan adil. Selain itu, kedua raja juga setuju untuk membatalkan perjodohan, tapi Desmond dan Beatrix merasa sedih dengan keputusan itu karena sebenarnya mereka berdua saling jatuh cinta. Yes. Lucky for both of us, wasn't it? Be relieved, I'm sure. Sebelum mereka berpisah, Beatrix sempat berpesan kepada Desmond agar nanti dia memberikan cincin itu kepada wanita yang dia cintai dan bukannya demi kepentingan politik. Desmond pun akhirnya dengan berat hati meninggalkan istana tersebut, sedangkan Beatrix juga bingung harus berbuat apa karena dia merasa ragu kalau Desmond juga mencintainya. Fantastic news. Mengetahui sahabatnya sedang jatuh cinta, Chloe kemudian menyuruh Beatrix agar mengakui perasaannya kepada Desmond. Kebetulan Chloe punya sebuah ide, sehingga dia langsung meminjam motor dari staf kerajaan dan mengajak Beatrix untuk menyusul Pangeran Desmond yang akan kembali ke Androvia. Ketika rombongan Androvia udah melewati perbatasan, Pangeran Desmond tiba-tiba aja menyuruh sang sopir agar berhenti, yang membuat orang tuanya merasa bingung. Namun sang ratu akhirnya menyadari kalau putranya sedang jatuh cinta, sehingga dia menyuruh Desmond untuk pergi menemui Beatrix tanpa adanya penjagaan dari pengawal kerajaan. The boy is dealing with a broken heart. Di tengah perjalanan, Desmond untungnya sempat menumpang pada penduduk lokal yang kebetulan akan menuju ke perbatasan. Di sisi lain, motor Chloe tiba-tiba aja mogok di tengah jalan, jadi dia menyuruh Beatrix agar pergi sendirian, mumpung lokasi mereka udah dekat dari perbatasan. You'll be okay? Yeah, go! Setelah berlari agak jauh, Beatrix akhirnya bertemu dengan Desmond, dan di sana dia dan Desmond akhirnya sama-sama mengaku kalau mereka berdua saling mencintai. Desmond pun lalu kembali melamar Beatrix untuk menikah, dan kali ini Beatrix dengan senang hati menerima lamaran tersebut. I will marry you for exactly that reason. Beberapa waktu kemudian, Rooster dan Alice tiba-tiba mendapat 2 tiket pesawat untuk menghadiri pesta pernikahan antara Desmond dan Beatrix. Di sisi lain, Desmond dan Beatrix sedang menyiapkan undangan lain, di mana mereka akan mengundang Johnny dan Prudence dari film The Reluctant Royal, serta Pangeran Henry dan Princess Whitby dari film Royalist. But shouldn't he be seated with his parents, William and Dorothy? Better idea. Why don't we run out for some pizza? Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Royal We. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.